Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Abdul Rahman Jamri, Kristina Saragi, Hanapi Nurbahiki, dan Gerbi Yuliana Martanti. Baiklah, video ini akan menjelaskan tentang rekayasa budidaya udang windu dari petakan tambak bentuk segi empat dirubah jadi bentuk oval secara super intensif. Bisnis produk perikanan sangat menjanjikan, terlebih community sangat diminati pasar lokal maupun internasional. Salah satunya adalah udang windu. Udang windu atau Penaeus monodon merupakan komoditas utama dalam usaha budidaya air payau di tambak. Terlepas dari berbagai permasalahan usaha budidaya hingga saat ini, komoditas udang windu masih pilihan utama untuk dibudidayakan oleh petambak, terutama petambak teknologi sederhana hingga modern. Pemerintah KKP akan terus mendorong peningkatan produksi udang windu dari sekarang hingga ke depan. Udang windu selain memiliki peluang pasar yang masih terbuka lebar, juga memiliki harga pasar yang baik dan relatif stabil. Udang windu memiliki kelebihan yaitu memiliki ukuran panen yang lebih besar, rasa yang manis, gurih, dan kandungan gizi yang tinggi. Udang windu atau Penaeus monodon bersifat euryhelin, yakni secara alami bisa hidup di perairan yang berkadar garam dengan rentang yang luas, yaitu 5-45%. Kadar garam ideal untuk pertumbuhan udang windu atau Penaeus monodon adalah 19-35% dan tahan terhadap perubahan temperatur. Areal tambak di Indonesia dengan panjang garis pantai yang lebih dari 81.000 km menyimpan potensi besar bagi usaha budidaya tambak udang. Dari potensi ini, sebagian besar areal tambak tersebut atau lebih dari 80% masih dikelola secara tradisional dengan teknologi secara turun-temurun. Wadah yang digunakan sebagian besar pembudidaya adalah kolam tanah berbentuk petakan. Kolam tanah memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat diaplikasikan pada kondisi lokasi tertentu. Lokasi tambak petakan yang pada umumnya hampir tidak pernah dilakukan perencanaan secara baik sehingga kesan berantakan baik tambak dan irigasinya mengakibatkan tambak petakan perlu memaksimalkan secara baik pada suatu kawasan. Khusus pada tambak petakan yang telah lama ada, pembangunan tambak hanya didasarkan kemampuan pasang mencapai lokasi tersebut secara umum. Tambak petakan yang ada hanya memanfaatkan saluran yang berfungsi sebagai pemasukan sekaligus pembuangan. Kondisi demikian yang mengakibatkan penumpukan sisa pemeliharaan yang tidak mampu terbuang ke laut untuk diuraikan sehingga potensi besar pada penyebaran penyakit dan semakin memburuknya mutu lingkungan perairan. Sehingga perlu rekayasa tambak udang yang memiliki potensi baik untuk budidaya udang dan lingkungan terjamin aman. Rekayasa tambak udang yang mencakup desain, tata letak, dan konstruksi atau DTK adalah salah satu faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan budidaya di tambak. Oleh karena itu, rekayasa tambak terkait erat dengan berbagai faktor dari mata rantai proses produksi usaha, budidaya sejak awal hingga panen. Rekayasa tambak yang baik dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan lahan dan mencegah atau mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan. Salah satunya yaitu dengan rekayasa tambak udang windu berbentuk oval dengan sistem budidaya supra-intensif. Tambak milenial yang berbentuk oval memiliki keunggulan dari tambak biasa. Tambak milenial lebih mudah dalam pengoperasiannya. Bentuk yang bulat membuat sisa pakan dan kotoran udang lebih mudah terkumpul ke bagian tengah kolam. Tanpa melakukan penyiponan kotoran udang dapat keluar dengan sendirinya, memiliki sistem pemberian pakan otomatis sehingga bisa diatur sesuai dengan feeding rate yang diperlukan. Menggunakan digitalisasi yang memungkinkan untuk terhubung ke perangkat komputer sehingga lebih mudah dalam melakukan pengontrolan. Menggunakan teknologi Opsimis Fine Bubble yang mampu menghasilkan oksigen dalam bentuk nanobubble untuk menjaga kadar oksigen. Menggunakan oksigen cair, automatic feeder, menggunakan aplikasi di Android, pengendalian kualitas air menggunakan startup khusus. Konstruksi tambak milenial lebih murah dari tambak konvensional, dalam artian hemat lahan dan hemat dana. Mudah dioperasikan karena tidak terlalu luas, namun tetap mampu memaksimalkan padat tebar udang. Minim risiko dalam operasional, diameter yang kecil membuat lebih mudah untuk melakukan pengecekan kesehatan udang.
menjaga kelestarian lingkungan, dan kepastian panen karena lingkungan yang terkontrol. Sekian video mengenai rekayasa budidaya udang windu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.